Cumi darat adalah suatu fenomena yang cukup aneh. Kenapa aneh? Ya karena ketika negara lain termasuk Indonesia sedang sibuk untuk mengurangi emisi gas buang, tapi ada kaum yang tiba-tiba dengan bangganya membuang emisi secara terang-terangan. Menariknya di sini adalah, para user cumi darat ini punya argumen tersendiri. Walaupun mereka ngebul, namun mesin diesel mereka masih lebih ramah lingkungan daripada mesin bensin pada umumnya. Emang iya? Sayangnya iya. Konsep mesin diesel secara harfiah lebih ramah lingkungan. Kenapa bisa? Tentu aja karena mesin diesel tidak menggunakan busi, yang berarti pembakarannya lebih sempurna. Selain itu juga, bahan bakarnya pun ya berbeda. Jika mesin bensin, ya tentu aja pakai bensin. Kalau mesin diesel, ya tentu aja pakai solar. Udah pembakarannya sempurna dan menggunakan solar, tentu aja mesin diesel bisa menghasilkan unsur nitrogen oksida yang lebih rendah. Jadi ya walaupun diesel ngebul, tapi faktanya bensin lebih berbahaya. Karena bagaimanapun di mesin bensin akan mengeluarkan zat seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan lainnya. Dan gas ini lebih pekat jika dibandingkan gas buang diesel. Jadi ya, user diesel biasanya akan menggunakan hal tersebut untuk membela diri. Tapi walaupun begitu bukan berarti mesin diesel yang punya nitrogen oksida rendah tidak berbahaya. Jika mesinnya sudah mengusung standarisasi Euro 4 dan standar mesinnya tentu aja lebih ramah lingkungan. Tapi kita ngomongin cumi darat di sini. Memang mesin mereka kebanyakan sudah Euro 4 jika sudah menggunakan mobil seperti Innova dan Fortuner. Namun ketika di remap dan ngebul, zat berbahaya itu akan keluar bahkan lebih berbahaya daripada mesin bensin. Jadinya ya, tidak ada pembenaran di atas kesalahan. Kemudian tren cumi darat ini benar-benar luar biasa, karena yang dulunya kalau kita ngelihat mobil Fortuner dan Pajero sebagai mobil bapak-bapak, sekarang yang tadinya mobil bapak-bapak malah menjadi mobil impian anak muda. Dan ya, banyak anak muda yang menggunakan mobil ini. Dan tentunya mereka menggunakan mobil ini tidak dalam kondisi standar, yang mana mereka tentu aja akan memodifikasi mobilnya menjadi cumi darat. Memang sih, modifikasi mereka terkadang terlihat keren dan tetap gagah. Tapi terkadang kelakuan usernya ini bisa menutupi kekerenan yang ada, sehingga orang-orang jadi malas ngelihat jenis modifikasi ini, yang pada akhirnya cumi darat sering dihujat oleh kebanyakan orang. Pertanyaannya, kenapa cumi darat sering dihujat? Ya, cumi darat sering dihujat oleh kebanyakan orang. Kenapa bisa? Tentu aja bisa. Dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tentu aja asapnya. Ya, user cumi darat bangga banget jika mobilnya semakin ngebul. Jika semakin ngebul, maka mereka akan semakin menjadi cumi sejati. Nah, disinilah orang-orang sering menghujat hal ini. Lebih tepatnya, sumpah serapah sih, bukan menghujat. Bayangin aja, jika kalian naik motor terus di depan kalian mobil cumi, dan mereka habis lampu merah biasanya langsung memacu mobilnya dan bisa mengeluarkan asap hitam. Apa yang ada dipikirkan kalian? Udah hitam, baunya nggak enak, jadinya ya, hujatan akan keluar dari mulut sang pengendara motor. Kemudian selain asapnya itu sendiri, user cumi darat merasa paling ngebut. Emang sih, mobil cumi darat itu cukup ngebut. Tapi ya nggak gitu juga sih ya. Ingat kejadian BMW M3 yang menjadi cumi darat killer. Jadi, waktu itu ada user BMW M3 yang selalu ngelawan mobil cumi darat. Dan BMW M3 tersebut ya tentu aja menang melawan cumi darat. Menariknya, user cumi darat tidak terima. Dan mereka akan berkoar-koar di sosial media kalau cumi darat masih yang terbaik daripada BMW M3 itu sendiri. Kebayang nggak, mobil SUV nggak mau kalah sama mobil sedan sport. Di sini saya nggak habis pikir sih, di mana pikiran mereka bisa-bisanya ngajak balap sama mobil yang spesifikasinya lebih dari mobil mereka. Terlebih lagi, banyak dari mereka yang suka ngajakin balap mobil supercar. Ini tuh lebih kocak lagi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apapun spesifikasinya hampir mustahil ngalahin supercar. Jadi ya, user cumi darat ingin membuktikan kalau mereka adalah mobil yang tercepat di planet ini. Makanya kalau di tol itu mereka sangat ugal-ugalan, ngebut di sebelah kiri dan akan langsung motek ke jalur tengah dan langsung ke kanan. Disinilah membuat orang semakin menghujat cumi darat. User cumi darat parah banget kalau lagi nyetir mobil. Selain itu, user cumi darat biasanya juga senang memodifikasi lampu. Oke lah, mereka biasanya pakai DRL RGB. Ciamisoro ini. Tapi selain DRL, mereka biasanya akan menggunakan lampu laser. Menariknya adalah lampu laser ini benar-benar silau banget. Saking silaunya bahkan terkadang tidak bisa membenarkan penggunaannya walaupun hanya untuk ngedim. Bayangin kalian didim oleh lampu laser cumi darat. Itu kalian akan merasakan blind spot sepersekian milidetik.
Iya, itu kalau sekali diem. Biasanya user cumi darat kalau ngediem banyak banget. Ini nih cukup ngeselin. Kenapa kita didiem? Apakah kita land hogger? Sebenarnya nggak juga, karena terkadang kita yang dari jalur tengah pengen ngambil jalur kanan untuk menyalip satu mobil aja, tapi didiemnya udah kayak land hogger. Padahal mereka sendirilah yang land hogger karena ngebut di jalur kanan. Karena faktanya jalur kanan hanya untuk mendahului, bukan untuk ngebut. Dan kecepatan maksimum di tol ya 100 km per jam. Jadi ya mereka merasa bukan land hogger padahal mereka land hogger sejati. Itu baru kasus lampu laser yang dijadiin dim. Gimana kalau lampu laser yang digunakan bukan hanya untuk dim, melainkan untuk menjadi lampu variasi yang kedap-kedip nggak beraturan. Bukan satu atau dua aja lampu laser yang dipakai, tapi banyak. Ini klimaksnya. Udah lampunya silau, lampunya berdisco. Ampun dah, udah nggak ada lawan. Dan terakhir, kenapa mereka begitu dihujat? Tentu aja mereka merasa paling kaya di dunia ini. Memang, Fortuner mobil flagship Toyota dan harganya tidak murah. Dan Pajero pun sama, harganya lebih dari 500 jutaan juga. Jadi ya orang yang cukup kaya aja yang bisa membeli mobil tersebut. Tapi ingat, di atas langit masih ada langit. Jadinya ya kita tidak bisa belagu apapun kondisi keuangan kita. Apalagi di jalan. Dan disinilah asal muasal kelakuan user cumi darat bermula. Mereka merasa punya uang. Jika ada yang tidak suka dengan dia, mereka juga merasa punya power. Dan power inilah yang digunakan secara salah. Dengan hal-hal tersebut, pada akhirnya banyak orang yang gak suka dengan user cumi darat. Menariknya adalah, di Jakarta, user cumi darat memang banyak dan cukup buruk, tapi tidak seburuk di Jatim, khususnya Surabaya. Beberapa bulan lalu, saya ke Surabaya dan saya cukup kaget dengan fenomena cumi darat di sana. Di Surabaya, lebih banyak dan kacau jika ingin dibandingkan dari Jakarta. Bahkan di beberapa video kita kemarin yang membahas cumi darat, banyak orang Surabaya yang mengeluhkan hal yang sama juga. Jadi ya, cumi darat benar-benar meresahkan. Tapi apakah tren cumi darat ini buruk? Di luar dari usernya yang ada sebenarnya tren modifikasi Tailuk atau Samlong ini ya oke-oke aja. Apalagi dengan tren ini bisa merubah image mobil bapak-bapak jadi mobil anak muda. Walaupun memiliki stiker yang banyak, lampu yang berkilau dan lainnya, tapi jika digunakan secara bijak dan normal-normal aja, sebenarnya tren cumi darat ini sesuatu yang oke. Dan menariknya lagi, saking fenomenal dan okenya tren modifikasi cumi darat begini, sudah berapa banyak mobil bensin yang ikut-ikutan tren modifikasi cumi darat ini. Misalnya pakai stiker bodi samping, velg racing berwarna, lampu silau disco, dan lainnya. Dengan adanya tren ikut-ikutan di mobil bensin ini, tentu aja hal ini seperti membuktikan kalau tren modifikasi ini sebenarnya cukup positif dan keren sebenarnya, yang pasti diterima. Jadi ya semua bukan salah aliran modifikasinya, semua salah usernya. Dan kenapa usernya bisa begitu? Tentu aja karena mereka merasa punya uang dan power. Dah itu aja. Saya di sini bukan penghujat modifikasi cumi darat, tapi saya sangat menyayangkan user cumi darat kenapa begitu. Gimana nih menurut kalian tentang user cumi darat ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.